dan tentunya berbasis pada kode etik jurnalisme. Rekan-rekan yang saya hormati, pada hari ini press conference akan dipimpin langsung oleh Bapak Wakabareskrim Polri, Inspektur Jenderal Polisi Nunung Saifuddin SIK MM, dan kemudian rekan-rekan perlu ketahui di sini telah bersama-sama kita, ini adalah wujud kehadiran negara bersinergi, berkolaborasi dalam penanganan khususnya di bidang penegakan hukum. Turut hadir bersama-sama kita, di tengah-tengah kita saat ini adalah Direktur Rehabilitasi Sosial Anak Kementerian Sosial, Bapak MK Agung Suhartoyo. Terima kasih Bapak atas kehadirannya. Kemudian juga ada Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Ibu Ai Rahmayati SS MAG. Terima kasih Ibu. Ada Asisten Deputi Pelayanan Anak Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak, Ibu Ciput Eka Purwiyanti SSI MA. Terima kasih Ibu. Yang kami hormati juga di sini hadir Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Polisi Wira Satya Triputra SIK MH, dan juga Dir Tipit PPO dan PPA, Ibu Brigadir Jenderal Polisi Nurul, dan seluruh wadir dan para kasubdit yang hadir pada hari ini. Yang saya banggakan, rekan-rekan media, perlu kami sampaikan sebagai suatu latar belakang, maksud dan tujuan diadakan press conference pada hari ini, tepatnya tanggal 25 Februari tahun 2026, akan dilaksanakan press conference terkait dengan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, yang tentunya ini menjadi bagian perhatian kita bersama seluruh masyarakat, dan apa yang akan kita sampaikan ini juga dapat memberikan edukasi serta informasi kepada seluruh masyarakat Indonesia, selain daripada apa yang dinamakan proses penindakan atau penegakan hukum terhadap TPPO. Rekan-rekan, pada TPPO saat ini adalah modus memperjualbelikan bayi, kaum rentan, anak. Ya. Ini yang nanti akan disampaikan oleh pimpinan press conference dan juga secara teknis nanti oleh para direktur Bareskrim Polri. Untuk menyingkat waktu, kami persilakan kepada Bapak Wakabareskrim Polri, Inspektur Jenderal Polisi Nunung Saifuddin SIK MM untuk menyampaikan press conference pada kesempatan ini. Kami persilakan. Terima kasih Pak Truno, sahabat saya beliau dari dulu hingga sekarang. Sampai sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam presisi. Yang saya hormati Direktur Rehabilitasi Sosial Anak Kementerian Sosial, Bapak MK Agung Suhartoyo. Yang saya hormati Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Ibu Ai Rahmayati, SOS MAG. Dari Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak, Ibu Adwirlani Ritonga atau Ibu Lani. Sekali lagi sahabat saya, Karopenmas Humas Polri, Brigjen Pol Truno Yudo, Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Wira Satya Triputra, yang saya hormati Dirtipit PPA PPO Bareskrim Polri, Brigjen Pol Dr. Nurul Adijah, Wadirtip PPA PPO, ya, Kombes Pol Enggar Pariono, Kasubdit 3 Direktorat Tindak Pidana Umum, dan para Kasubdit serta penyidik Direktorat Tindak Pidana PPA dan PPO. Dan tentunya rekan-rekan media yang saya hormati dan saya banggakan, yang pada kesempatan pada pagi hari ini berkenan hadir untuk meliput
kegiatan press conference ini dalam rangka memberikan informasi kepada masyarakat, sekaligus rekan-rekan merupakan sumber informasi maupun sumber untuk menyampaikan pesan-pesan kami, pesan-pesan Kaptibmas kepada masyarakat. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Truno bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kolaborasi dari beberapa lembaga atau instansi yang menunjukkan bahwa negara hadir di tengah masyarakat. Ya. Demikian pula antar lintas direktorat yang ada di Bareskrim, jadi bukan hanya PPA saja, tapi juga kita juga melibatkan Bidum. Semua ini semata-mata kita laksanakan dalam rangka kita memberikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat. Rekan-rekan media yang saya banggakan, sampaikan pada rekan-rekan pada pengungkapan kasus tindak pidana perdagangan orang dengan modus memperjualbelikan bayi. Ini merupakan hasil pengembangan dari perkara penculikan sebelumnya yang ada di Makassar. Kalau kita masih ingat waktu itu adalah bayi Bilqis ya. Nah, itu tidak cukup sampai di situ. Sehingga ini kita kembangkan oleh tim dan melalui Direktorat Tindak Pidana PPA PPO, kemudian berkolaborasi dengan Dirbidum, juga dengan Densus 88 anti teror, sehingga kita berhasil mengungkap atau membongkar jaringan perdagangan bayi yang beroperasi lintas wilayah di Indonesia. Rekan-rekan ini saya sampaikan gambaran secara umum dulu ya, nanti secara detailnya akan disampaikan oleh Direktur PPA PPO. Jadi pada tanggal 3 Desember 2025 yang lalu, penyidik berhasil sudah menetapkan 12 orang tersangka berikut barang bukti dan menyelamatkan 7 orang bayi yang menjadi korban. 7 orang bayi ini bukan jumlah yang sedikit karena ini terhitung nyawa, sehingga menjadi atensi khusus pimpinan kami untuk bisa mengungkap perkara ini dengan seluas-luasnya, dengan seterang-terangnya. Berkaitan dengan pengungkapan kasus ini dan pengembangan penanganan tindak pidana perdagangan orang dengan modus memperjualbelikan bayi akan disampaikan langsung nanti Bu Nurul, silakan saya berikan waktu untuk memberikan informasi sedetail-detailnya. Tidak ada yang ditutupi, terbuka mungkin. Nanti kita juga akan memberikan sesi tanya jawab. Dan ini juga kita berharap rekan-rekan dari media khususnya di lapangan juga bisa memberikan informasi kepada kita. Ya. Jadi ada simbiosis mutualisme di situ yang ada hubungan dua arah, sehingga selain kita memberikan informasi tentang pengungkapan, mungkin ada rekan-rekan yang bisa mendapatkan informasi untuk pengembangan perkara ini, tolong disampaikan kepada kami. Saya kira sementara itu yang bisa saya sampaikan kepada Bu Nurul. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Yang kami hormati Bapak Wakabaris Krim Polri, Irjen Pol Nunung Saifuddin, SIK MM. Yang kami hormati Direktur Rehabilitasi Sosial Anak Kementerian Sosial, Bapak Agung Suhartoyo. Yang kami hormati dari Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Ibu Ai Rahmayanti, Esos MAG. Kemudian yang kami hormati dari Kementerian PPPA, Ibu Adwirlani Ritonga. Yang kami hormati Bapak Karopenmas di Humas Polri, Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko SIK. Yang kami hormati Bapak Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Wirasatya Tri Putra SIK MH. Yang kami hormati Wadir TV PPA PPO, Kombes Pol Enggar Parianom. Yang kami hormati Kasubdit 3, Direktorat Tindak Pidana Umum. Kemudian yang kami hormati para Kasubdit dan penyidik dari Direktorat Tindak Pidana PPA PPO, serta rekan-rekan media yang kami hormati dan kami banggakan.
Terima kasih atas kesempatannya, Jenderal. Mohon izin kami ingin menyampaikan kepada rekan-rekan bahwa press conference pada hari ini adalah terkait dengan pengungkapan TPPO modus operandinya memperjualbelikan bayi. Kami laksanakan ini berdasarkan laporan polisi nomor LP A 09 11 Romawi 2025 SPKT ditipit PPA dan PPO Baris Krim Polri pada tanggal 21 November 2025 tentang tindak pidana perdagangan orang dengan modus memperjualbelikan bayi yang terjadi di wilayah Jakarta, Banten, Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Jambi, Bali, Kalimantan, kemudian Kepulauan Riau dan Papua, dan telah ditetapkan sebagai tersangka sebanyak 12 orang yang terdiri dari 8 orang dari kelompok perantara dan 4 orang dari kelompok orang tua. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut. Dari kelompok perantara yaitu NH perempuan menjual bayi di Bali, Kepri, kemudian Sulsel, Jambi dan Jakarta, kemudian LA perempuan menjual bayi di Jawa Barat, Jawa Tengah, Kepri, Jakarta, dan Jambi. S laki-laki menjual bayi di wilayah Jabodetabek, kemudian EMT perempuan menjual bayi di Banten, Jakarta, dan Kalbar, kemudian ZH BSN perempuan menjual bayi di Jakarta, dan F perempuan menjual bayi di Kalimantan Barat. Kemudian dari kelompok perantara yaitu CPS itu perempuan menjual bayi ke saudari NH di Yogyakarta. Kemudian DRH itu perempuan menjual bayi kepada saudari LA di Tangerang, Banten. Kemudian REP laki-laki ini merupakan pacar dari EP yang sekaligus menjadi ayah biologis dari salah satu bayi, menjual kepada saudari LA di Tangerang, Banten. Kemudian saksi-saksi yang telah diperiksa oleh kami sebanyak 60 orang yang terdiri dari ahli pidana, kemudian dari rumah sakit, kemudian juga dari pihak perbankan serta saksi-saksi lainnya. Kemudian modus operandinya yaitu dengan menggunakan medsos, dalam hal ini adalah TikTok, Facebook dan semacamnya. Kemudian barang bukti sudah tergelar di hadapan rekan-rekan media, yaitu berupa 21 unit handphone, kemudian 17 buah ATM, 74 dokumen, dan 1 tas perlengkapan bayi. Kemudian dari keterangan tersangka, jaringan ini telah melakukan aktivitas penjualan bayi secara ilegal sejak tahun 2024 dengan pendapatan ratusan juta rupiah. Kemudian pasal-pasal yang disangkakan, yang pertama adalah pasal 76F Yunto pasal 83 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan pelanggaran ini diancam hukuman dengan 3 tahun penjara, kemudian sampai dengan 15 tahun dengan denda 60 juta rupiah sampai dengan 300 juta rupiah. Kemudian pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, pasal yang dilanggar itu diancam dengan penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun, dan pidana denda paling sedikit 120 juta dan paling banyak adalah 600 juta rupiah. Kemudian pasal 455 Yunto pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang TPPO dalam negeri. Pelanggaran ini bisa diancam pidana paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun. Kemudian bayi yang berhasil diselamatkan, sebagaimana tadi disampaikan Bapak Wakabaris-Krim, ada 7 orang bayi dan saat ini masih dalam proses asesmen oleh Kementerian Sosial. Kemudian tentunya kami menghimbau kepada seluruh masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus perdagangan bayi yang kerap disamarkan sebagai proses adopsi atau pengangkatan anak, agar masyarakat tidak mudah percaya pada tawaran pengangkatan anak tanpa prosedur yang resmi. Tentunya dalam hal ini Polri bersama-sama dengan masyarakat komitmen untuk menindak tegas segala bentuk tindak pidana perdagangan orang guna menjamin kepastian hukum dan pelindungan yang optimal bagi anak dan kelompok rentan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dari kementerian? Baik, terima kasih Pak Wakabar Reskrim dan Ibu Direktur PPA PPO Barreskrim Polri. Rekan-rekan hadir di sini bersama-sama kita dari kementerian dan lembaga. Tentu ini bersifat penyampaian baik itu penegakan hukum, kasus yang sudah diungkap secara kolaborasi, dan ada hal-hal yang tentunya bisa juga disampaikan dari kementerian. Kepada Pak Agung dari Kemensos RI kami persilakan untuk menyampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wakabareskrim, Bapak Karopenmas, dan Bapak Ibu Direktur, serta dari kelembagaan Ibu AI dari KPAI dan Ibu dari KPPA, dan seluruh teman-teman atau rekan-rekan media yang hadir. Izinkan dalam kesempatan ini, pertama kami dari Kementerian Sosial, Bapak Menteri Sosial menyampaikan, Kementerian Sosial menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya dengan terungkapnya berbagai hal terkait dengan perdagangan atau indikasi perdagangan bayi. Kemudian yang kedua, tentunya kami dari Kementerian Sosial memberikan dukungan penuh terhadap proses penegakan hukum, di mana untuk mendukung penegakan hukum ini, karena kami meyakini yang dilakukan oleh Polri dalam penegakan hukum ini salah satunya adalah semata-mata ini untuk kepentingan terbaik bagi anak, sehingga kami mendukung penuh dalam proses pengungkapan kasus ini. Kemudian kami Kementerian Sosial tentunya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, kami dalam kasus ini adalah memberikan ataupun membuatkan asesmen terhadap beberapa kasus yang ada di beberapa lokasi, dan kami membuat asesmen untuk apakah anak itu dalam posisi kondisi bisa diadopsi atau tidak, dan apakah itu menyalahi aturan atau tidak. Nanti kami dari hasil asesmen itu kami laporkan ke penyidik Polri. Kemudian kami sampaikan juga untuk Kementerian Sosial memberikan juga layanan rehabilitasi sosial bagi anak. Jadi manakala ada anak yang dalam proses ini terbawa dalam menjadi korban, tentunya Polri bekerjasama dengan kami, Kementerian Sosial, dan kami memastikan anak-anak berada dalam situasi yang aman dan terpenuhi kebutuhannya, apapun atau hal-halnya. Di sini harus dilakukan karena kami harus memastikan juga bahwa anak yang menjadi korban ini untuk sementara dalam pengasuhan kami, hingga nanti ditentukan apakah anak ini kembali kepada keluarganya atau anak itu akan diberikan pengasuhan kepada lembaga tertentu apabila orang tua ataupun ininya tidak ditemukan. Kemudian izinkan kami mungkin untuk di kesempatan ini, karena kasus ini ada salah satunya bagaimana dalam proses pengangkatan anak, kami ingin mencoba menyampaikan sedikit proses pengangkatan anak mengacu pada peraturan pemerintah nomor 110 tahun 2007, di mana sebenarnya ini proses pengangkatan anak tidak rumit dan tidak sulit, tetapi faktanya kondisinya masih ada terjadi hal-hal yang menyalahi aturan atau menyalahi regulasi. Jadi di sini adalah mereka tinggal mendaftarkan ataupun mendaftarkan ke dinas sosial di kabupaten kota untuk diproses saja, dan ketentuan ataupun persyaratannya juga tidak sulit. Sebagai contoh, untuk persyaratan mereka yang akan mengangkat anak minimal usia 30 tahun, maksimal 50 tahun, 55 tahun, kemudian berbadan sehat tentunya, dan kemudian mereka adalah belum punya anak atau maksimal punya anak satu.
itu yang diperbolehkan mereka untuk melakukan pengangkatan anak sesuai dengan aturan peraturan pemerintah nomor 110/2007. Kemudian tentunya anak-anak yang diangkat itu harus satu agama, itu yang memang disarankan. Sebenarnya seperti itu. Kemudian nanti akan dari Dinas Sosial Kabupaten akan dimasukkan ke Dinas Sosial Provinsi. Di sana nanti ada namanya tim PIPA atau tim pertimbangan pengangkatan anak. Dan dari sana nanti akan dilakukan home visit. Makanya tadi mohon izin terkait asesmen belum jadi karena memang ada waktu 6 bulan di mana ini kalau untuk pengangkatan anak. Jadi nanti kami melakukan home visit, pekerja sosial kami memastikan bahwa anak bisa dilakukan pengangkatan. Jadi tidak langsung diserahkan. Jadi selama 6 bulan itu dalam pengawasan pekerja sosial kami. Itu aja secara singkat kami menyampaikan mengenai pengangkatan anak. Semoga nanti bisa tersampaikan juga di mana kita bisa mengurangi ataupun meniadakan kasus-kasus seperti ini kembali. Dan sekali lagi kami sampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi-tingginya terkait dengan terungkapnya kasus ini. Terima kasih dari Kementerian Sosial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bareskrim dan di sini juga hadir dari Kementerian Sosial dan juga dari Kementerian Kemen PPA dan kami dari KPAI tentunya mengapresiasi atas langkah cepat pengungkapan jaringan perdagangan bayi ini. Ini sangat penting. Dengan pengungkapan ini artinya anak-anak terselamatkan dari ancaman kehilangan hak-haknya mereka, baik itu hak pengasuhan, hak identitas maupun hak perlindungan. Dari hasil pengawasan KPAI dan tentunya koordinasi dengan lintas kementerian dan lembaga bahwa menyimpulkan bahwa ini bukan kasus tunggal begitu ya. Ini merupakan bagian dari pola perdagangan anak yang terorganisir dan tentunya memanfaatkan celah sistem pengangkatan anak, kemudian juga ada celah administrasi kependudukan dan juga kerentanan keluarga. KPAI dalam pengawasan langsung ini menemukan adanya praktik pemalsuan dokumen anak, kemudian juga penggunaan pelantara, serta praktik adopsi ilegal. Tentunya tadi yang disampaikan Pak Agung dari Kemensos, seharusnya adopsi yang legal itu seperti apa, ternyata pada kasus ini tidak sesuai dengan mekanisme yang sebenarnya, sesuai dengan peraturan yang ada. Ketika bayi dipindahkan melalui transaksi, tentunya ini melanggar hak anak. Jadi ketika hak anak terlanggar, maka otomatis bayi-bayi ini menjadi korban. Oleh karena itu, negara wajib memastikan bahwa setiap bayi mendapatkan perlindungan, juga mendapatkan pemulihan, serta mendapatkan hak-haknya yang tentunya nanti akan dilakukan oleh Kemensos, oleh Kemen PPA, dan tentunya KPAI selaku lembaga pengawasan perlindungan anak akan senantiasa melakukan pengawasan penanganan kasus ini. KPAI juga mencatat bahwa perdagangan bayi ini semakin kompleks, termasuk memanfaatkan media sosial, jaringan perantara, serta memanfaatkan kondisi kerentanan keluarga. Ini menjadi alarm bagi kita semua. Oleh karena itu, KPAI menyampaikan beberapa rekomendasi ke depannya. Pertama, terkait penguatan tata kelola dan pengawasan pengangkatan anak. Yang kedua, perbaikan sistem administrasi kependudukan. Kemudian yang ketiga, mendorong aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas seluruh jaringan perdagangan bayi ini. Dan kami juga mendorong penguatan sistem pengasuhan anak, khususnya melalui penguatan keluarga. Dari kasus ini, diantaranya bahwa yang terlibat adalah ibu kandung, maka ke depan ini juga akan menjadi pengawasan kami. Apakah ibu kandung masih
berhak untuk untuk mendapatkan hak asuh. Tentunya ini nanti Kementerian Sosial ya bekerja untuk mengasesmen. Kalau memang dari hasil asesmen tidak layak untuk mendapatkan hak asuh, maka nanti sesuai dengan peraturan melihat keluarga selanjutnya. Kalau tidak, tentunya negara wajib hadir dengan pengasuhan alternatifnya. Dan terakhir tentunya KPAI senantiasa akan melakukan pengawasan, khususnya memastikan seluruh bayi korban di sini mendapatkan tadi pengasuhan yang aman dan legal. Yang kedua, pemulihan dan selanjutnya mendapatkan pelindungan untuk masa depannya, yang tentunya bagaimana negara memastikan agar bayi-bayi ini tumbuh kembang secara optimal. Itu, terima kasih. Silakan untuk dilanjutkan dari Asisten Deputi Pelayanan Anak Kementerian Perlindungan PPA, Ibu Leni, mohon maaf. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, yang kami hormati Bapak Wakabar Reskrim, kemudian Ibu Dir Tindak Pidana PPA PPO, kemudian Dirtipidum Bareskrim Polri, dan Bapak Ibu dari Kementerian Lembaga, dari Kementerian Sosial, KPAI, dan rekan-rekan media sekalian. Yang pertama yang ingin kami sampaikan tentu saja dari Kementerian PPPA menyampaikan bahwa tindak pidana penculikan dengan indikasi tindak pidana perdagangan orang ini merupakan suatu kejahatan yang serius dan sudah menjadi perhatian nasional. Dan tentu saja kami dari Kementerian PPPA mengapresiasi kerja keras dari Bareskrim Polri untuk mengungkap kasus-kasus terkait dengan penculikan anak dengan indikasi perdagangan orang ini. Dari data yang kami miliki di Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak Kementerian PPPA mencatat bahwa ada 91 kasus dan 180 anak dari 2022 sampai Oktober 2025 dengan kasus penculikan anak dengan indikasi perdagangan orang. Dan tentu saja ini merupakan satu alarm bahaya bagi kita semua untuk bisa bagaimana mengantisipasi kasus-kasus ini tidak terjadi di kemudian hari. Dan untuk kasus ini kami juga menyerahkan sepenuhnya penyelidikan kepada Bareskrim Polri, dan apabila nanti status para adopter ilegal telah terbukti atau ditetapkan menjadi tersangka, maka tentu saja Kementerian PPPA siap untuk berkoordinasi dengan Kementerian Sosial melalui sentra-sentra yang ada di kota-kota asal anak korban untuk memastikan kebutuhan penampungan sementara dan juga dilakukannya family tracing agar anak-anak ini bisa kembali kepada pengasuhan yang semula, ataupun nanti apabila memang tidak ditemukan pengasuhan yang semula atau tidak layak untuk diberikan pengasuhan oleh keluarga yang awal, maka tentu saja yang disampaikan oleh Kementerian Sosial tadi tentu harus disiapkan pengasuhan alternatif di lembaga-lembaga pengasuhan yang ada. Dan tahap berikutnya juga berdasarkan best practice yang sudah dilakukan atas kasus sebelumnya yang terjadi di Makassar, kami dari UPTD Kementerian PPPA melalui daerah ada UPTD PPA, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, dan Puspaga. Ini memberikan dukungan untuk melakukan asesmen kebutuhan keluarga dan juga konseling bagi anak dan keluarga, serta edukasi pengasuhan orang tua, sehingga orang tua yang ada bisa semakin tahu bagaimana memberikan pengasuhan yang layak bagi anak dan juga tidak terjadinya penculikan dengan indikasi tindak pidana perdagangan orang di kemudian hari. Tentu saja kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk selalu melakukan edukasi kepada anak-anak kita terkait dengan adanya orang asing atau situasi-situasi yang berbahaya, atau terkait dengan edukasi bagaimana batasan tubuh yang baik, body safety, dan juga keberanian untuk berkata tidak pada anak juga harus diterapkan oleh orang tua sesuai dengan tingkatan usia anak. Selain itu juga anak dapat dibekali untuk diberikan kontak darurat yang bisa mereka hafalkan, seperti misalnya
nomor handphone orang tua, alamat, nama lengkap orang tua, dan juga menjalin hubungan yang terbuka antara orang tua dengan anak. Ini juga menjadi indikator yang positif untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak-anak kita. Dan tentu ini semakin juga meminimalisir resiko yang lebih kecil agar menjadi korban penculikan dengan indikasi tindak pidana perdagangan orang. Terakhir, kami mengimbau kepada masyarakat semua apabila menemukan dugaan penculikan anak dengan indikasi tindak pidana perdagangan orang, baik yang terjadi secara offline di lapangan ataupun di dunia maya. Sekarang anak-anak kita sering bermain media sosial, masyarakat dapat segera melaporkan kepada pihak berwenang atau melalui layanan Sahabat Perempuan dan Anak SAPA 129 dengan menghubungi hotline 129 atau WhatsApp kami di 08 111 129 129. Sekali lagi kami mengapresiasi kerja keras Barreskrim Polri melalui Direktur Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak dan PPPO Barreskrim Polri dan Dirtipidum Barreskrim Polri atas kerja kerasnya untuk memberantas kasus ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Leni yang mewakili Asisten Deputi Pelayanan Anak Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak. Kami persilakan untuk pada sesi berikutnya, apabila rekan-rekan media ada yang mau menanyakan ditujukan kepada siapa, kami persilakan sebutkan nama maupun medianya. Kami persilakan. Satu yang berada di tengah, kita tahan dulu. Dua, tiga pertanyaan, dua dulu. Baik. Kita persilakan dari yang tengah, ada mic, mungkin bisa disampaikan. Kita tolong. Selamat siang Pak Truno, Bapak dan Ibu sekalian. Perkenalkan saya Nanda Aprilia dari Kompas TV. Setidaknya ada 3 pertanyaan yang sudah saya siapkan di sini, Bapak mohon izin. Ini saya tujukan untuk siapa saja yang berkenan untuk bisa menjawab. Mungkin spesifiknya mungkin untuk Bu Nurul ya. Terkait dengan apa yang tadi Ibu sampaikan, ada 12 tersangka dan 7 bayi yang berhasil diselamatkan. Penegasan saja Ibu, ini berarti kasus kali ini masih satu jaringan dengan kasus yang ada di Makassar ataukah tidak? Jual beli bayi ini di lintas provinsi saja fokusnya atau memang sudah mengirim sampai ke luar negeri seperti dengan kasus-kasus sebelumnya ke Singapura, Bu? Dan bayi-bayi yang dijual ini, Bu, gimana asal muasalnya? Dalam arti apakah memang bayi-bayi ini merupakan korban penculikan seperti kasus sebelumnya ataukah tidak? Dan berapa kisaran usia bayi-bayi ini? Dan untuk pertanyaan kedua, Ibu, di momen Ramadan kali ini kan cukup sensitif ya, artinya menjadi ajang untuk bisa selebar-lebarnya membuka bantuan, donasi dan lain-lain sebagainya. Apalagi kasus ini kan maraknya di media sosial. Apakah dengan momen ini menjadi perhatian ataupun menjadi ekstra untuk Polri untuk melakukan pencegahan agar hal-hal ini tidak terjadi? Dan yang terakhir, Ibu tadi sudah disampaikan juga dari Kementerian PPPA terkait dengan jumlah yang sepertinya kasus ini makin ada aja gitu ya, belum selesai-selesai juga. Jadi apa langkah konkret dan langkah realistis yang akan dilakukan untuk bisa menekan kasus ini agar tidak semakin banyak, tidak semakin masif? Terima kasih. Terima kasih dari Kompas TV. Lanjut tadi siapa? Oke, baik. Selamat siang, izin memperkenalkan diri, saya Lydia dari Berita Nasional TV. Pertanyaan ini untuk siapa saja yang ingin menjawab, tapi spesifiknya saya ingin bertanya kepada Wakabareskrim Polri. Terkait dengan kasus perjualbelian bayi ini, Pak, kira-kira tadi sudah disebutkan ada beberapa daerah. Kira-kira sekiranya apakah ada aktor utamanya dan aktor utamanya apakah sudah menjadi tersangka DPO, dan kira-kira apakah dari praktik ini adanya penggunaan dokumen-dokumen palsu seperti akta kelahiran atau adanya identitas baru juga yang menyamarkan tentunya asal-usul bayi tersebut. Dan dari kepolisian sendiri apakah akan ada nantinya pembentukan satgas khusus TPPO perdagangan bayi ini yang mengingat kasus ini juga menyangkut kejahatan terhadap anak juga, Pak. Baik, terima kasih, Pak.
Terima kasih Mbak Lidi dari Bernas. Yang pertama dari Kompas TV ditujukan Bu Nurul, mungkin nanti dari Kementerian juga menambah. Yang pertama terkait dengan tersangka dan bayi, dimana apakah ini masuk ke jaringan lintas provinsi saja atau sampai dengan luar negeri, yang pertama ya. Kemudian apakah dengan cara menjual, apakah dengan menculik, dan kemudian motif dengan bantuan atau adopsi, bagaimana untuk mencegah tidak terjadi kembali. Dan yang ketiga, mungkin dengan jumlah yang sekian banyak, apakah ada langkah-langkah konkret dari Barreskrim Polri dan Kementerian Lembaga. Kami persilakan Bu Nurul, satu dulu dari Kompas TV. Baik, terima kasih. Terkait dengan 12 tersangka dan 7 bayi, tentu ini memang diawali dengan kasus Bilqis ya, yang di Makassar. Di sini juga ada Bapak Dirtipidum. Kemudian tadi pertanyaannya, apakah ini hanya skalanya nasional atau sudah internasional? Tentu untuk yang kasus ini kami masih pada posisi nasional, namun demikian anggota kami tetap mengembangkan, tidak menutup kemungkinan bahwa kasus ini juga lintas negara seperti itu. Terus kemudian upaya-upaya pencegahannya, ini sebenarnya pertanyaan nomor 2 dan nomor 3 hampir mirip ya, seperti itu. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa selama kurun waktu dari 2022 sampai dengan 2025 ada sekitar 91 kasus dan 181 anak. Seperti itu tentu kami berkolaborasi tidak hanya secara eksternal namun juga secara internal. Internal dalam hal ini karena tadi modus operandinya adalah dari media sosial, tentu kami berkomunikasi dengan rekan-rekan dari siber untuk melakukan yang pertama tentu operasi siber seperti itu, kemudian tentu upaya-upaya pencegahan melalui sosialisasi dan edukasi. Itu dari internal. Kemudian untuk eksternal ya kami tentunya selalu berkoordinasi terutama di dalam hal pencegahan. Tadi juga sudah disampaikan bahwa akan ada penguatan terhadap, kalau misalnya itu adalah pelakunya adalah orang tua juga dilakukan penguatan, kemudian dalam hal pengasuhan dan lain-lain seperti itu. Kemudian dari Polri sendiri kami juga memiliki rekan-rekan kami Babin Kamtibmas, itu mereka kami kerjasama dengan mereka untuk melakukan himbauan-himbauan sampai dengan titik terbawah di pedesaan-pedesaan. Terima kasih. Mungkin yang pertama dulu dari Kompas TV, ada penambahan dari Kementerian. Silakan. Izin menambahkan terkait dengan upaya dari pemerintah untuk memperkecil atau dengan kasus ini. Sebenarnya kami di pemerintah itu sudah memberikan regulasi yang sangat lengkap terkait dengan pengangkatan anak. Dimulai dari bagaimana seseorang yang ingin mengasuh atau pengasuhan anak itu ada. Kemudian untuk pengangkatan anak sudah ada tadi 110 tahun 2007. Kemudian ada lagi penunjukan wali. Jadi ini sudah diatur secara lengkap dan tentunya apabila masyarakat ini diberikan sudah tersampaikan informasi ini mereka akan memahami terkait dengan bagaimana mekanismenya. Tentunya kami bekerjasama dengan pemerintah daerah khususnya dinas sosial karena mereka yang melaksanakan terkait dengan pengangkatan anak. Bagaimana agar ini tersampaikan sehingga upaya-upaya seperti adanya mafia atau perdagangan anak itu bisa kita hambat atau kita hilangkan kasus-kasus semacam itu. Kira-kira itu, jadi kami terus-menerus melakukan sosialisasi, kemudian kami tiap bulan itu ada di setiap provinsi itu ada proses pengangkatan anak, kemudian maksud saya tim PIPA, ada tim pertimbangan pengangkatan. Nah di sana masyarakat akan bisa melaksanakan pengangkatan anak secara legal sehingga insya Allah itu akan menjadi anak itu mendapatkan perlindungan ataupun dalam pengasuhan yang terbaik. Saya rasa cukup komprehensif ya. Tadi ditanyakan asal usul ya. Asal usulnya kalau untuk yang kasus kami ekspos ini adalah murni jual beli. Namun yang perlu kami ingatkan bahwa di antaranya beberapa itu adalah hasil dari hubungan gelap.
Nah, ini mumpung momennya bulan Ramadan, kami himbau kepada masyarakat jangan melakukan hubungan gelap sehingga nanti punya anak dan belum mampu, akhirnya anaknya dijual belikan seperti itu. Terima kasih. Cukup. Satu lagi tadi dari Mbak Linda, Berita Nasional TV ya. Kasus jual beli di beberapa daerah telah terjadi. Apakah ini ada aktor utamanya yang pertama? Kemudian apakah juga ada modus dengan menggunakan dokumen yang dipalsukan sehingga menyamakan untuk mengamuflase perbuatan tersebut? Yang ketiga terkait apakah dibentuk satgas khusus karena begitu menjadi perhatian? Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya akan jawab singkat saja. Untuk aktor utamanya sudah kita tangkap pada kasus sebelumnya, pada kasus kritis. Kemudian modus operandinya memang betul dengan memasukkan dokumen yang berupa surat keterangan lahir dari rumah sakit. Dan ini sekali lagi semuanya murni jual beli, tidak ada penculikan. Sudah terjawab ya, tiga pertanyaan tersebut. Apakah dibentuk satgas? Untuk perkara TPPO ini kita tidak membentuk satgas khusus, makanya kita mengundang Pak Dirtipidum. Dulu Direktorat PPH-PPO ini merupakan turunan atau bagian dari Dirtipidum ya, sehingga melihat perkembangan situasi kekinian, maka pimpinan kami dalam hal Bapak Kapolri perlu membuat direktorat tersendiri terkait dengan PPH dan PPO. Karena di dalam PPH-PPO ini ada khusus Kasubdit yang menangani tentang perlindungan anak. Saya kira tidak perlu lagi membuat satgas, kira-kira gitu ya. Terima kasih Pak Wakabare. Cukup, rekan-rekan? Cukup ya. Baik, terima kasih rekan-rekan media. Yang pertama, menegaskan saja dan mengingatkan kembali bahwa proses penegakan hukum ini dilakukan dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, termasuk penyelamatan korban, pemulihan, dan perlindungan identitas. Dan selanjutnya mendorong sinergi. Jadi ini merupakan kegiatan-kegiatan yang selalu dilakukan dan mendorong sinergi antara Polri, kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah, dan lembaga perlindungan anak dalam penanganan dan pencegahan TPPO. Yang berikutnya juga ini memberikan penjelasan resmi dan transparan tadi seluruhnya dari Bareskrim, pengungkapan sampai dengan bagaimana sosialisasi edukasi kepada seluruh masyarakat. Ini menjadi penjelasan resmi dan transparan sehingga tidak lagi menimbulkan hal-hal yang menimbulkan spekulasi, disinformasi maupun opini-opini yang menyesatkan. Yang selanjutnya menunjukkan komitmen dan keseriusan Polri. Bapak Kapolri telah memberikan perhatian khusus dan memberikan instruksi kepada Bareskrim untuk menindak tegas tindak pidana perdagangan orang khususnya terhadap anak secara profesional, terukur, dan berkeadilan. Tentunya ini akan menimbulkan deteran efek kepada para pelaku dan membuka peluang masuknya informasi dari masyarakat atau pihak lain yang relevan untuk pengembangan penyidikan dan pengungkapan jaringan yang lebih luas. Dan tadi sudah dijelaskan, masyarakat lebih memahami dan mengetahui bagaimana prosedur pengangkatan anak secara resmi, sehingga masyarakat juga turut memahami modus operandi TPPO yang berkedok menyelamatkan bayi, kaum rentan, sehingga lebih waspada dan tidak mudah melakukan pengangkatan anak secara ilegal. Yang terakhir, tentu ini adalah wujud kehadiran negara, terbangunnya kepercayaan masyarakat bahwa negara hadir secara nyata dalam melindungi anak di bawah umur, khususnya pada bayi yang baru lahir, melalui langkah cepat, terkoordinasi, dan humanis yang dilakukan oleh Polri tentunya bersama-sama dengan kementerian dan lembaga terkait. Demikian rekan-rekan yang bisa kami sampaikan dan disimpulkan pada hari ini. Sekali lagi kurang dan lebihnya kami mohon maaf dan saya harap teman-teman bisa menyampaikan kepada publik secara komprehensif. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.